yang pagi ini ibu-ibu pembinanya dulu, yang pembinanya ini yang sendiri, jadi kepala puskesmas atau yang mewakilinya dan petugas yang menangani. Jadi saya rasa itu yang perlu kami sampaikan dan kami akhiri dengan ucapan Om Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi suatu kehormatan bagi kami di mana Bali dipakai sebagai daerah uji coba untuk standar buat standar nasional untuk kesehatan remaja. Ada 6 provinsi ya? 10 provinsi. Jadi kami mohon kepada Bapak Ibu yang dari Puskesmas, sekiranya ada yang perlu ada didiskusikan maupun ada narasumber pusat, kita mohon informasi sebanyak mungkin dari narasumber pusat. Mungkin itu. Dan kami dari kedua dari provinsi. Kemudian juga dari Pak Selamat dari provinsi dan Bapak dari Ibu sekalian, saya terima kasih terutama untuk Puskesmas Kelungkung 2 yang mau menerima kita tim untuk uji coba di sini ya. Dan saya dari pusat itu bersama dengan Dr. Agustin. Beliau adalah dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat UI ya. Nah, pertanyaannya kenapa sih beliau kok terlibat di standar ini gitu. Standar ini tuh dulu disusun tahun 2009-2010 ya, tulisnya. Itu beliau adalah sebagai pakarnya ya. Jadi Dr. Agustin yang jadi pakarnya waktu itu. Kemudian sudah diuji coba sampai uji coba kontennya sudah selesai. Nah kemudian selama 2011 kita vakum dulu karena memang waktu itu ini ada dana yang diusulkan untuk kelanjutan. Jadi nanti ada paparannya ini. Kemudian setelah itu nanti Bu Agustin akan memaparkan tentang standarnya. Ya, jadi apa sih gunanya standar itu nanti beliau yang akan menjelaskan. Juga termasuk nanti ke untuk uji cobanya ada instrumennya yang dipakai ya. Nama saya yang benar adalah Ratna Kirana, tapi kalau Krisdayanti namanya KD ya, dipanggilnya kan KD, saya dipanggilnya Nana, nama selebritinya ya. Cuman saya gak punya Raul Lemos. Nama saya gak di NTT maksudnya, NTT Intim, apa sih namanya? Terima kasih ya. Jadi Raul Lemosnya di Jakarta aja, gitu maksudnya. Nah, jadi di kantor saya biasa dipanggil Nana. Kemudian subditnya namanya agak panjang ya, itu anak usia sekolah dan remaja. Dan kita subditnya sepakat untuk menyebutnya dengan AUSREM. AUS-nya itu adalah anak usia sekolah, kemudian remaja. Tapi bukan AUSREM, bukan, tapi AUSREM gitu ya, namanya remaja. Jadi harus agak gini. Sambil ditunggu yang dari Puskesmas satunya belum ya menjalankan. Rupanya bukan cuma di Jakarta ada macet ya. Di sini. Oke. Tapi mungkin karena sudah waktunya ya 9:30. Kita mulai aja gimana? Boleh ya? Ya, ini nanti Pak Laswan udah mau pergi, jadi sebelumnya kita mulai aja dulu ya. Beban, burden itu adalah beban ya. Sebetulnya dianggap sebagai kelompok yang belum yang sudah tidak produktif ya. Dan untuk anak dan umur berapa? Ya, anak 18 ya, itu adalah Undang-Undang Perlindungan Anak 0 sampai 18 tahun. 18 kurang sehari maksudnya, begitu 18 kita bilang dia sudah dewasa ya. Tapi untuk remaja itu WHO punya usianya itu adalah 10 sampai 19. 10 sampai 19 ya, itu dasarnya. Kemudian ini kalau kita lihat karena program remaja ini atau PKPR
Dua kabupaten, di tiap kabupaten 3 puskesmas ya, kita coba analisis, kemudian ininya daerahnya, ini standarnya yang tadi, tapi sekarang kita sudah perbaiki, ini sudah tidak seperti ini lagi, ada perbaikan. Nah, saya mau tunjukkan, ini pengetahuan dan kompetensi tenaga kesehatan. Jadi banyak yang bagus, masih pencapaiannya 190%-an. Tapi ada juga yang kurang gitu ya. Kalau puskesmas ini kan dia mencapainya bagus, 90% kan, 91%. Ini untuk pengetahuan dan kompetensi. Nah, mulai konseling, mulai pada turun gitu. Dan ini kita juga temukan situasi yang mirip sekali di sini. Kita di sini pencapaiannya sekitar 25%. Ya mungkin belum pernah ada yang lagi juga ya. Oh, yang jelas layanan konselingnya memang belum rutin ya di sini laksanakan. Jadi begitu konseling sudah mulai turun. Kemudian kalau lihat tenaga kesehatan, oh ini secara keseluruhan ya tenaga kesehatan. Nah ini paket pelayanan, Bapak Ibu juga bisa merasakan paket pelayanan itu sebenarnya ada kan ya. Tapi begitu ditanya standar, pedoman belum ada gitu ya. Otomatis pedoman dipakai apa enggak? Ya jelas enggak, orang ada juga tidak kan ya. Nah itu yang kemudian bikin agak turun gitu ya. Situasinya juga mirip, di sini juga seperti itu. Prosedur dan tata laksananya banyak yang belum. Di sini juga belum lihat ini ya. Ada sih di sini. Oh ya, dari petugasnya ya. Benar. Kemudian berikutnya adalah kegiatan KIE. Kegiatan KIE harusnya sudah bagus kan di sini 60 lebih ya, 60% lebih. Jadi kalau KIE sudah bagus, tapi biasanya jelekin di sini. Masalah Surabaya. Ini nasional mulai pada tiarap tuh semua pada berjatuhan di bawah 60% gitu ya. Kalau di sini Masalah Surabaya hampir 60%, ini lumayan sebetulnya ini. Ini hasil kita ini kan 57,9% ya, hampir 60%. Sementara kalau tingkat nasional Bapak Ibu bisa lihat sudah banyak yang tiarap di tingkat bawah 0,000%, di bawah 20% gitu ya. Jadi nggak usah berkecil hati. Ini situasi kita bersama tingkat nasional juga kayak begini. Kemudian, nah ini pemetaan kepentingan, banyak banget yang tiarap. Memang belum pernah kan, belum pernah melakukan, belum ada pedomannya gitu ya. Itu nanti menjadi agenda kita bersama untuk memperbaiki. Terus kemudian peningkatan partisipasi remaja juga seperti itu. Ya, kita mengaku masih belum banyak mengikut sertakan remaja dalam pelaksanaan kegiatan. Kemudian, nah, waktu asesmen tahun 2010 ini untuk standar yang kelima itu cuma 3 yang kita lihat. Yang pertama kegiatan advokasi, belum juga kan? Ini juga masih malah kasih angka 0 lagi ya, belum pernah sama sekali. Kemudian ini adalah supervisi. Nah, waktu itu tahun 2010 kita belum memasukkan pencatatan pelaporan. Nah, sekarang ini kita masukkan pencatatan pelaporan, tapi lumayan. Sudah ada kan kalau di puskesmas ini. Kemudian yang berikutnya adalah supervisi. Nah, cocok kan? Itu semua pada tiarap. Di sini juga cuma 10%, 11%. Cocok. Jadi kita punya kelemahan nih untuk masalah supervisi, pemantauan dan evaluasi. Banyak banget yang nggak pernah melakukan ya, belum pernah melakukan. Kemudian sistem rujukan sebenarnya kalau diurai satu persatu, rujukan medik itu rata-rata semua bagus nilainya. Ini juga rujukan medik kan skornya 3 gitu kan. Tapi begitu rujukan sosial, rujukan hukum nggak ada. Jadi banyak yang narik turun jadinya. Jadi ini sesuai lah polanya ya dengan ini dengan pola tingkat nasional. Kalau rata-rata tadi tim memberikan nilai di sini 32,4% ya. Ya di sini ya daerah
sini kan 30%-an ya, 30%. Galak juga ini yang menilai ini. Mungkin salah satu kelemahannya di dokumentasi ya.